Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokok pangkal yang pertama ditanya nanti oleh malaikat adalah salat. Marabbuka, siapa Tuhan engkau? Apa jawabannya? Allahu Akbar. Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma kitabuka, apa kitab engkau? Apa jawabannya? Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini bukan tes ini. Ini bukan dihafal jawabannya. Ini bukan macam ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, bukan tes SNMPTN, seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri. Ini adalah diamalkan. Kalau diamalkan sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, maka apapun yang ditanya malaikat kita akan lulus. Bersendawa-sendawa saya ceramah malam nih, dikasih pula durian 2 biji tadi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu kepanasan tak malam nih? Tidak, berarti saya aja yang panas nih. Pertama dikasih gonggong, kedua dikasih udang, ketiga dikasih durian. Habis itu baru suruh berceramah, menggelegar lah. Takbir, menggelegar. Padahal 1 jam. Tadi saya mulai 8:30, sekarang 8:30. Ternyata orang buruh ini. Di tempat lain banyak saya ceramah. Pernah saya ceramah 10 menit, Bu. Pernah saya ceramah 10 menit. Pas saya ceramah, tiba-tiba jamaah menunduk. Daripada saya lanjutkan, kalau saya ceramah di depan orang mengantuk, menguap, kalau saya lanjutkan 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Apa tak stres kita ceramah orang menunduk? Jamaah, mari kita ramai ke masjid. Apa tak stres kita? Saya khawatir turun saya was tercipakkan saya pula. Tapi diburu, Masya Allah, dari ujung ke ujung saya tengok terbuka semua biji mata. Itu menunjukkan apa? Orang buruh ini tidak cacingan. Tempat lain itu semana lah, ikannya mati 5 kali. Dari laut ke sampan, mati sekali. Dari sampan ke kulkas, mati sekali. Dari kulkas ke kuali, mati sekali. Dipanaskan pula 3 hari, 5 kali mati. Diburu, melompat-melompat ikan itu masuk ke gulai. Segar. Orang yang mengantuk dengar ceramah, 2 kemungkinan. Pertama, cacingan. Kedua, digoda setan. Orang buruh selamat dua-duanya. Tidak cacingan karena makanannya bergizi, dan setan sudah lari semuanya. Kenapa setan itu lari? Takbir! Lari setan. Sembunyi di balik pokok-pokok kayu. Begitu ditengoknya udah sepi takbir, datang dia lagi. Makanya takbir 1 hari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu kalau dengar azan ada suara anjing mengelolong kan? Kenapa kalau azan berkumandang anjing melolong? Karena mata anjing menengok setan tunggang langgang lari. Ada setan itu tinggi dia, setinggi pokok kayu, namanya begu ganjang. Ada pula pendek gundul, tuyul namanya. Ada berjalan pun tak sanggup lagi, susah ngesot. Mendengar azan lari potong panting semuanya, setan. Tapi kalau azannya kuat, anak-anak muda ini azan lari setan. Tapi kalau sudahlah pula azan, Allah, kata setan, ini serius apa tidak nih setan? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuman geladi tak usahlah, kata setan. Siap pemuda pencinta masjid mengumandangkan azan 5 waktu diburu? Siap kalian menyemangatkan semua di pulau-pulau? Terjun datang ke pulau-pulau. Hai bapak-bapak yang kaya, kasih mereka modal supaya mereka pergi ke pulau-pulau, dibawakannya bantuan, pakaian bekas, pakaian baru, beras, minyak, kopi, gula. Kasihkan bantuan-bantuan. Saya insya Allah tanggal 17 malam pulang, tanggal 18 pagi kami 3 kali tablik akbar. Sekali di Pelalawan, sekali di Indragiri Hulu, sekali di Bali, Balilas.
mengumpulkan dana, masuk ke hutan. Dari Pekanbaru 5 jam naik mobil, tinggalkan mobil, naik sampan 7 jam ke dalam, masuk ke pedalaman suku Talang Mama, membawa bantuan-bantuan, jilbab, sepatu, baju, kain sarung, serahkan. Kenapa? Karena itu yang dapat menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau penggalangan dana nampaknya. Biasanya saya kalau ke ceramah di mana-mana, masyarakat pasti nyebarkan kotak sumbangan. Di Buru saya tengok tak ada. Ini menunjukkan orang Buru tidak lagi nyumbang pakai kerincing. Pakai apa dia nyumbang? Langsung SMS banking. SMS banking untuk bantuan dakwah ke pulau-pulau desa tertinggal. Begitu ditengok, menangis. Rupanya salah picit. Terpicit nolnya 7 biji. Kalau 1 biji 10, kalau 6 biji 1 juta. Rencana mau ngirim 1 juta, 7 biji 10 juta. Meleleh air mata. Di bank masih ada tabungan 100 juta yang terkirim untuk kampung desa pulau tertinggal 10 juta. Di bank masih ada 100 juta yang terkirim 10 juta. Kalau mati hari itu, yang dibawa mati yang 10 juta itu atau yang 100? Perlukah menangis kita gara-gara salah picit 10 itu? Selalulah salah picit. Menangis salah picit konon. Padahal yang salah picit itu yang akan membawa kau mati ke dalam surga Jannatul Firdaus. Yang 90 yang tinggal di bank, siapa yang punya? Takut. Bapak punya tabungan 100 juta, yang 10 sudah terkirim salah pincit ke pencipta masjid. Tinggal di bank 90, mati bapak sore itu. Kira-kira yang 90 itu siapa yang mengambil? Siap ibu ngambil yang 90? Tengok. Dah abang, kata dia. 90 dibelikannya motor baru. Bonceng dia dengan suami barunya. Saking kuatnya pegangan, ditanya suami barunya, mana makam suami kau yang lama dulu? Tuh. Ustadz provokator. Ustadz ini mau rusak aja ini. Bukan maksud ceramah saya ini besok bapak ibu berkelahi, bukan. Yang pulang balik dari sini bapak pun bonceng bapak laju-laju. Biar apa? Supaya jatuh di belakang. Jangan, bukan itu maksud saya. Supaya kita mengingat mati bahwa tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain dari amal soleh. Siap-siapkanlah Pak, malaikat maut udah dekat Pak. Sering-sering ke puskesmas perlu supaya diperiksa mereka jantung kita. Pak, bapak nampaknya tak sampai 2 kali Jumat lagi Pak. Ingat kita mati. Pergi ke rumah sakit perlu. Pergi ke Singapura check up perlu. Supaya apa? Supaya menengok orang sakit itu kita tengok, oh dia sakit, aku pun nampaknya tak lama lagi. Ada kawan kita mati, wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, bukan nasi bungkus. Ibu ketawa, tahan sedikit. Karena ada juga jamaah dilepasnya, lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Masya Allah, tabarakallah. Saya keburu ini yang keberapa kali? Pertama kali. Rasanya kita macam udah kenal lama aja. Dalam hati jamaah ustaz aja so akrab. Kita memang pertama kali jumpa, tapi ruh kita sudah selalu bersama, betul? Ustaz Somad, saya 5 kali mimpi ustaz, kata dia. Untung yang bilang itu laki-laki. Sempat bini orang? Apa tak mengamuk lakinya? Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah. Dosa saya ini banyak Pak Ustaz. Tataplah mata saya Pak Ustaz. Saya ini penjahat Pak Ustaz. Tak usah kau cakapkan, memang muka kau muka penjahat. Siapa yang tak berdosa di dunia ini? Siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak punya salah? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati Adam. Apa yang dilakukan Adam? Fa'azallahuma syaitan.
dia disesatkan setan, dimakannya buah kuldi, tapi segera dia bertobat. Doa paling tua dalam Quran, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustaz Somad keliling-keliling ceramah ini untuk apa? Tadi, malam nih, besok, pulang 18, 19, 12 18, 19, 20, 21 masuk ke hutan, habis itu ke Jakarta, habis itu pergi ke Medan. Apa yang dicari Pak Ustadz? Tidak ada yang mau dicari kecuali doa orang baik. Diburu saya ceramah, maka semua orang buru ini akan mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok ada jadwal subuh lagi. Ceramah di Sulawesi Selatan, di Makassar, berjumpa dengan mereka pula mendoakan. Ceramah di Banjarmasin, Kalimantan, mereka pula mendoakan. Ceramah di Terengganu kemarin, di Terengganu 50.000 orang datang, 50.000 orang mendoakan. Maka jangan lupa selalu minta doa orang-orang baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, doakan saya Pak, doakan juga saya. Pak Ustadz, tatap mataku baik-baik Pak Ustadz, lihat wajahku Pak Ustadz, ingat namaku Pak Ustadz. Nanti kalau Pak Ustadz mencari di akhirat, tak nampak Ustadz aku di surga, tolong cari aku di neraka ya Pak Ustadz. Kau kok pede kali masuk neraka. Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti di akhirat tiba-tiba tak dapat ketemu saya, tak nampak saya, jangan takut, cari saya di ruang VVIP. Sombong kali Ustadz ini. Orang Islam bukan sombong, orang Islam bukan angkuh, orang Islam bukan bangga, tapi karena dia yakin dengan follower Nabi Muhammad SAW. Nabi berkata, man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkata Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah. Umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarak, berzina dia, mencuri dia. Kalau diakuinya Muhammad, maka dia tetap masuk surga. Tapi singgah dulu, dia obok-obok neraka. Tengok malaikat, masih kotor ya Allah, celupkan sekali lagi. Masih kotor juga ya Allah, sepedamkan sekali. Sementara kita selalu berdoa 7 kali habis maghrib, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan. Selamatkan kami semua masyarakat buruh ini dari neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban. Yang silap-silap salah, yang kemarin buat dosa. Ibu ada mencuri? Tak ada puasa. Ibu pernah berzina? Tidak puasa. Ibu pernah makan riba? Tidak puasa. Kenapa ibu menangis tentang dosa? Ada puasa. Apa dosanya? Malu saya nyebutnya puasa. Apa dosa ibu? Laki saya itu dulu saya pelet puasa. Apanya ibu ambil? Ludahnya puasa. Kenapa begitu? Karena dulu dia kaya, sekarang miskin Pak Ustaz. Jadi mau kucampakkan dia Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa sihir, doa santet, dosa minta kepada jin, minta setan. Laki-laki juga begitu, banyak menyihir perempuan, menyantet perempuan. Hai adik, nikah sama abang ya. Apa? Kau nikah sama aku kucing kurap? Tui. Diambil ludahnya, dibawakan ke dukun, dibacakan dukun mantra. Kakang telinga bosi mulut tusong kang gitu kunci-kunci. Dihembuskan ke asap rokok, ditiupkan dari jauh. Hai penjaga hantu, hai penjaga hutan, sampaikanlah mantra. Tiba-tiba perempuan itu pas mau makan mie ayam besok, nampaknya wajah laki-laki itu di mangkok. Bagaimana kau minta maafnya? Bagaimana kau sudah melukai hati orang? Bagaimana kau sudah menyantet orang? Bagaimana kau sudah minta kepada setan? Tidak ada jalan lain kalau kepada manusia minta maaf. Tapi kalau kepada Allah maka mandi taubat. Bagaimana mandi taubat itu Pak Ustadz? Macam mandi wajib, basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustadz? Di kamar mandi. Tak ada kamar mandi Pak Ustadz, terjun ke laut. Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Insya Allah, apalagi kalau di tengah, bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Insyaallah setelah dia mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar, semua dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi utang yang belum habis taubat. Utang kau kapan bayar? Lunas. Utang bayar. Ayat paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah 282 tentang utang. Mudah-mudahan yang selama ini dililit utang dilepaskan Allah dari utangnya. Ya Allah, kalau ada masyarakat buruh ini yang dililit utang, dilepaskan Allah dari utangnya. Kau lepaskan dari utangnya ya Allah. Banyak utangmu. Utang yang sekarang udah lunas Pak Ustaz. Terus dulu ada utang. Dulu ada Pak Ustaz. Apa utangnya? Malu saya cerita sama Pak Ustaz. Sebutkanlah apa utangnya. Dulu waktu sekolah Pak Ustaz. Apa utangnya? Makan bakwan 3 bayar 1. Kau cari makcik penjual bakwan, minta maafnya. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Anaknya sudah meninggal Pak Ustaz. Cucunya pun udah juga Pak Ustaz. Kenapa semuanya mati? Digulung tsunami Pak Ustaz. Kau hitung berapa bakwan yang kau makan. Berapa kali kau makan bakwan? Seminggu 5 kali Pak Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tiap hari? Iya. Berapa lama? Dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi yang libur hari apa? Tanggal merah sama hari Ahad. Parah juga kau ini. Hitunglah berapa banyak yang pernah kau aniaya orang. Duitnya bayarkan, tak tahu kemana mau dibayar. Serahkan ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, ke fakir miskin, ke pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Buruh? Ada pondok pesantren? Belum. Yang punya tanah luas, datang ke ustadz-ustadz kita, datang ke ketua MUI, minta ketua MUI, Pak ketua MUI, itu tanah yang 2 hektar, kita belum punya pondok pesantren, itu tanah 2 hektar, ambil untuk SMP tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Setuju? Maka Pak ketua MUI pun pergilah ke kantor Badan Pertanahan Nasional, diurus. Pak kantor BPN, ya coba cek tanah 2 hektar di Buruh nih, dicek. Mohon maaf Pak, ini tanah bermasalah. Kemarin tanah yang kau wakafkan untuk MUI, untuk pesantren itu rupanya bermasalah. Pak ketua MUI, karena masalah itulah maka ku wakafkan. La ilaha illallah. Padahal kita mewakafkan ini mesti lillahi ta'ala. SMP tak dapat menyelamatkan anak kita, cabut mereka, rok pendek, celana pendek, tak tahu kita mereka bonceng kemana. Benteng terakhir menyelamatkan anak dari komunis, menyelamatkan anak dari liberal, menyelamatkan anak dari narkoba, pondok pesantren. Ya Allah, sudah kusampaikan di Kecamatan Buruh, di Pulau Buruh, supaya mereka yang kaya-kaya mewakafkan tanahnya. Yang bisa ngasih tanah, kasih tanah. Tak bisa kasih tanah, kasih semen. Tak bisa kasih semen, kasih batu bata. Tak bisa batu bata, kerikil. Tak bisa kerikil, pasir. Pasir tak bisa, terjun kau ke laut. Ibu-ibu siap mengasih bantuan? Bapak-bapak siap memberi bantuan? Bapak yang sanggup kasih, bantu. Yang tak bisa bantu, datang ke sana. Aku tak bisa ngasih apa-apa, tapi aku bisa ikut ngecor. Ikut bantu tolong. Ibu-ibu pun datang. Aku tak bisa ngasih apa-apa, ini kubawakan ada teh manis 2 gelas. Jangan nanti pesantren sudah berdiri baru datang petantang-petenteng. Ini nampaknya tiangnya mereng ini sebelah. Kalau ada orang gini, bantu tidak, ngapa tidak, mengejek saja. Antukkan kepalanya ke tiang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setelah ceramah ini mudah-mudahan terbukalah pintu masyarakat Buruh supaya segera mendirikan pondok pesantren ya Allah. Ada ketua MUI, ada lembaga adat Melayu. Satukan antara MUI dengan Melayu. Anak-anak kita menghafal Quran, juz amma dulu, baru dari awal, tapi dia juga mampu bersilat. Silat Melayu terus dikembangkan. Supaya apa? Supaya segan orang sama kita. Jangan dilecehkannya kita. Jangan disepelekannya kita. Mau apa? Mau ilmu? Ada. Fisika, biologi, kimia, matematika. Oke. Mau bahasa Arab? Bisa. Quran, hadis, tafsir, akidah, fikih. Mau silat? Mantap. Setuju atau tak setuju? Mati kita.
Insya Allah mereka yang akan memimpin Kepulauan Riau, memimpin negeri Melayu, sehingga Melayu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Oh, udah 90 menit kita bersama. Jamaah luar biasa tahan. Dari tadi saya tengok tak ada menguap. Saya pula yang tak tahan.